capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Legenda Arsenal nyinyiri Manchester United cuma Piala Liga, lawannya juga tim ecek-ecek semua. Martin Keown mengingatkan fans Manchester United bahwa yang mereka raih cuma Piala Liga Inggris. Trofi itu diperoleh berkat kemenangan 2-0 The Devils atas Newcastle United. Bagaimanapun cemerlangnya di Piala Liga, bagi legenda Arsenal itu, setan merah cuma beruntung karena lawan-lawan yang mereka hadapi terbilang mediocre semua. Banyak orang heboh dengan Manchester United dan fans United bakal bilang, tipikal Keown. Tapi mari kita lihat Piala Liga dan kita lihat lawan-lawan yang dikalahkan mereka. Mengalahkan Burnley di kandang, mereka menaklukkan Charlton di kandang, mereka menyingkirkan Forest ketika tim itu berada di dasar klasemen. Tim ecek-ecek semua. Sekarang mereka memenangkan Carabao Cup. Nilai Keown yang enggan memberi apresiasi kepada Rashford Jazz. Perjalanan Manchester United memang terbilang mulus. Usai mengalahkan Aston Villa 4-2 di putaran ketiga, pasukan Erik ten Hag menyingkirkan Burnley dengan kemenangan 2-0, lalu menaklukkan Charlton di kandang sendiri di fase perempat final. The Red Devils kemudian menendang Nottingham Forest di semifinal dengan agregat 5-0 sebelum juara usai tumbangkan Newcastle United 2-0. Raihan juara ini mengakhiri puasa gelar Manchester United dalam 6 tahun sekaligus menjadi trofi mayor pertama ten Hag sebagai juru taktik di Old Trafford. Keown menyatakan dirinya hanya akan mengakui Manchester United musim ini hebat bila mereka bisa terus konsisten hingga benar-benar mewujudkan quadruple. Dalam usaha untuk itu, Manchester United berikutnya akan meladeni West Ham di Piala FA, piala domestik yang jadi incaran berikutnya Erik ten Hag. Manchester United versus West Ham United, 3 punggawa setan merah bakal absen. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memberikan update seputar timnya jelang menghadapi West Ham United. Dia mengkonfirmasi ada 3 pemainnya yang kemungkinan besar akan absen di laga tersebut. Manchester United akan melanjutkan perjalanan mereka di ajang FA Cup musim ini pada tengah pekan nanti. Mereka akan menjamu West Ham di babak kelima FA Cup. Bertindak sebagai tuan rumah, Manchester United dijagokan untuk menang di laga ini. Setan merah berada dalam tren yang positif, terutama setelah mereka menjuarai Carabao Cup di tengah pekan kemarin. Erik ten Hag menyebut bahwa timnya tidak bisa menurunkan tim terbaik mereka di laga ini. Ada 3 pemain yang kemungkinan besar akan menepi di laga nanti. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag memberikan update terkait kondisi Anthony Martial. Striker Prancis itu sudah berlatih setelah pulih dari cedera yang dia alami. Namun Erik ten Hag mengkonfirmasi sang striker belum cukup fit untuk bermain di laga tersebut, sehingga dia bakal diparkir. Anthony Martial belum bisa dimainkan di pertandingan ini, ujar Erik ten Hag yang dikutip dari Manchester Evening News. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag juga mengkonfirmasi bahwa ada 2 pemain inti tim yang kemungkinan absen di laga nanti. Keduanya adalah Fred dan Luke Shaw. Dia menyebut kedua pemain itu berpotensi absen tanpa membeberkan alasan mengapa keduanya bakal absen. Luke Shaw dan Fred saya rasa agak meragukan untuk bermain di pertandingan besok, ungkap ten Hag. Jika Fred dan Luke Shaw absen melawan West Ham, Erik ten Hag sudah mengantongi penggantinya. Ada Marcel Sabitzer dan Tyrell Malacia yang siap diturunkan untuk membackup kedua pemain tersebut. Tidak kunjung dijual, saham Manchester United terus mengalami kemerosotan. Saham raksasa Liga Inggris Premier League Manchester United terus longsor akibat kekhawatiran jika keluarga Glazer tidak lagi berminat untuk menjual klub. Setelah melewati batas akhir penjualan Manchester United pada Jumat 17 Februari lalu, kabar yang sempat memanas kini secara perlahan mulai mendingin. Padahal penjualan Manchester United turut menyita ketertarikan dari sejumlah investor seperti Qatar Sport Investment, Sir Jim Ratcliffe, Elon Musk, dan juga seorang pengusaha minyak asal Arab Saudi. Putra dari mantan Perdana Menteri Qatar tersebut sangat serius dengan rencananya untuk membeli Manchester United dari tangan keluarga Glazer. Akan tetapi penawaran yang diberikan itu masih jauh dari nilai yang diminta keluarga Glazer, yakni sebesar 6 miliar pound sterling atau sekitar 109 triliun rupiah. Hal itu yang membuat penjualan klub tidak segera terwujud meski penggemar telah menantikannya hingga lebih dari 17 tahun. Bukan sebagai striker, ini alasan Manchester United ingin permanenkan Wood Weghorst.
Raksasa Liga Inggris Premier League Manchester United bisa melakukan langkah cerdas dengan mengikat kesepakatan secara permanen dengan Wood Weghorst. Erik ten Hag berhasil mengakhiri puasa gelar Manchester United setelah memenangkan Piala Liga Inggris Carabao Cup setelah menaklukkan Newcastle United dengan skor 2-0 Minggu 26 Februari. Pada partai final tersebut, Wood Weghorst yang baru didatangkan dari Burnley pada musim dingin Januari 2023 lalu langsung menjadi pilihan pertama. Keputusan Erik ten Hag untuk memainkan pemain berusia 30 tahun itu bukan karena kemampuannya dalam mencetak gol. Pasalnya, Wood Weghorst sendiri baru mengoleksi 1 gol ketika Manchester United mengalahkan Nottingham Forest di semifinal leg pertama Carabao Cup. Etos kerja dan sikap yang tanpa pamrih untuk berlari menjemput bola disebut-sebut menjadi alasan Erik ten Hag menyukainya. Selain itu, Wood Weghorst juga memiliki kecerdasan sebagai pesepak bola yang dibuktikan lewat peran serba bisa ketika bermain untuk Manchester United. Ketika dilaporkan oleh Express, Weghorst belakangan ini bermain di nomor 10. Meski di atas kertas, dia berperan sebagai seorang striker. Kemampuannya juga tidak terlalu hebat untuk menjadi pembeda sekaligus penantang gelar Liga Inggris musim ini. Akan tetapi mentalitas pemenang adalah sesuatu yang kurang dimiliki oleh The Red Devils, sehingga kedatangannya akan selalu memberikan dampak positif bagi skuad Erik ten Hag. Selain Wood Weghorst, kesepakatan secara permanen untuk Marcel Sabitzer juga diharapkan turut dilakukan untuk Manchester United. Meskipun pada final melawan Newcastle, Erik ten Hag lebih memilih memainkan Casemiro dan juga Fred sejak menit pertama. Akan tetapi masuknya Sabitzer di babak kedua cukup membuat Erik ten Hag terkesan. Pemain timnas Austria tersebut tampil secara berkelas dan tenang saat menggantikan Fred di menit ke-69. Sir Alex Ferguson ungkapkan keputusan United pilih Erik ten Hag sudah tepat. Legenda Manchester United Sir Alex Ferguson memberikan pujian bagi kinerja bagus Erik ten Hag selama menjadi manajer setan merah pada musim ini. Ferguson menilai Manchester United sudah tepat menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih mereka. Erik ten Hag mulai banyak pujian setelah dirinya berhasil mengakhiri pajak League Trophy Manchester United yang sudah bertahan selama 5,5 tahun pada akhir pekan lalu. Pujian juga diterima ten Hag dari Sir Alex Ferguson yang tidak lain adalah manajer legendaris yang sukses membawa Manchester United meraih masa keemasannya di era 90-an dan awal 2000-an. Ferguson memuji kinerja bagus dari Erik ten Hag yang ditunjukkannya dalam waktu yang singkat. Dia telah mendatangkan pemain yang tepat pada musim panas. Ujar Ferguson, Manchester United didasarkan pada keberhasilan dan dia sedang melakukannya dengan cara yang benar. Tambah dari Ferguson, dia melakukan pemberian pemain dengan tepat dan itu yang terpenting. Dia telah berhasil mengontrol tim dengan ukuran yang sangat besar. Ketika Anda datang ke United, Anda mencoba untuk memulai dengan baik secepat mungkin dan dia telah melakukan hal itu, ungkap Sir Alex Ferguson. Ten Hag sendiri masih memiliki kesempatan untuk kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah Manchester United pada musim ini. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the